Halo Bapak dan Ibu guru hebat, selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah model pengajaran yang, sangat ampuh. Terutama untuk kita di sekolah kejuruan. Namanya experiential learning. Nah, ini dia alur pembahasan kita. Kita mulai dari kenapa ini penting, lalu kita kenalan sama modelnya, kita bedah siklus 4 tahapnya, terus gimana cara prakteknya di kelas, dan terakhir, apa aja sih untungnya buat siswa kita? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Ini penting banget karena ini menyentuh langsung ke jantung tantangan kita semua sebagai guru SMK. Ini dia nih, pertanyaan besarnya. Gimana caranya kita sebagai guru bisa yakin kalau lulusan kita itu nggak cuma hafal teori di buku, tapi benar-benar siap kerja, benar-benar bisa waktu terjun ke industri nanti. Ini jembatan yang harus kita bangun. Nah, dari pertanyaan tadi, muncullah satu jawaban yang sangat menarik. Makanya, yuk kita kenalan lebih jauh sama yang namanya model experiential learning. Jadi, intinya tuh simple banget. Experiential learning itu adalah proses belajar di mana pengetahuan itu nggak cuma ditransfer, tapi diciptakan. Lewat apa? Lewat pengalaman. Gampangnya, siswa belajar dengan melakukan sesuatu, terus mereka mikirin apa yang udah mereka lakukan. Konsep ini dipopulerkan oleh David Kolb. Menurut beliau, belajar itu bukan kayak ngisi ember kosong dengan fakta-fakta, tapi sebuah proses yang terus-menerus, yang akarnya kuat banget dari pengalaman nyata. Terus apa bedanya sama teori lain? Nah, di sini kelihatan jelas. Kalau teori kognitif fokusnya ke otak, behaviorisme ke perilaku yang kelihatan, experiential learning ini beda. Dia ini holistik, ngajak semua ikut serta, pikiran, perasaan, emosi. Pengalaman pribadi siswa itu jadi pusatnya, jadi rajanya di sini. Oke, terus gimana cara kerjanya? Bayangin aja ini kayak mesin yang punya 4 langkah kerja, yang muter terus-menerus dan saling nyambung. Ini dia mesin penggeraknya. Pertama, ada pengalaman nyata. Siswa terjun langsung, ngalamin sendiri. Kedua, observasi refleksi. Setelah ngalamin, mereka nggak langsung lupa. Mereka berhenti sejenak, mengamati, dan mikirin, tadi itu gimana ya? Ketiga, konseptualisasi. Dari hasil mikir tadi, mereka mulai bikin konsep atau ide baru. Oh, jadi caranya begini toh. Dan terakhir, yang keempat, eksperimen aktif. Konsep baru tadi nggak cuma disimpan di kepala, tapi langsung dicoba, dipraktekkan untuk mencari masalah baru. Terus siklus ini muter lagi. Nah, supaya siklus tadi bisa jalan mulus, ada 4 otot nih yang perlu dilatih terus sama siswa kita. Kemampuan untuk merasakan, untuk mengamati, untuk berpikir secara kritis, dan yang paling penting, kemampuan untuk melakukan atau bertindak. Oke, teorinya keren ya, tapi pertanyaan terbesarnya pasti, gimana cara saya sebagai guru nerapin ini di kelas besok pagi? Tenang, kerangkanya ternyata nggak serumit itu kok. Cuma ada 3 langkah besar. Pertama, persiapan. Di sini tugas kita ngerancang pengalamannya, kasih target yang jelas, dan yang paling penting, bikin siswa semangat. Kedua, kegiatan inti. Nah, disinilah siswa bekerja, bikin keputusan, dan ngerasain langsung konsekuensinya. Terakhir, penutup. Ini tahap krusial di mana siswa cerita soal pengalaman mereka, dan kita bantu mereka menghubungkannya dengan teori yang ada. Jadi, kenapa kita perlu repot-repot ngelakuin ini semua? Apa untungnya? Nah, manfaatnya ini besar banget, baik buat siswa secara pribadi maupun saat mereka kerja dalam tim. Buat siswanya sendiri, coba lihat. Ini bukan cuma soal teknis, tapi juga soal karakter. Percaya diri mereka naik, rasa tanggung jawab tumbuh, kemampuan problem solving dan komunikasi jadi keasah. Ini kan bekal yang dicari banget sama industri. Dan gak cuma buat individu loh. Kalau mereka kerja kelompok, efeknya luar biasa. Mereka jadi lebih ngerti satu sama lain, lebih empati. Mereka belajar ambil keputusan bareng-bareng. Bahkan, kita bisa nemuin bibit-bibit pemimpin yang selama ini mungkin gak kelihatan. Jadi, kalau mau ditarik benang merahnya, experiential learning ini pada dasarnya menggeser peran siswa. Dari yang tadinya cuma duduk, dengerin, dan nerima informasi, jadi partisipan yang aktif, yang ikut ngebangun pengetahuannya sendiri. Sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Bapak dan Ibu guru. Coba pikirkan, satu aja. Satu pengalaman belajar nyata yang simple yang bisa Anda coba terapkan di kelas Anda minggu ini. Gak usah yang besar-besar, mulai dari yang kecil aja. Kira-kira apa ya?